Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagi buat teman-teman yang mengikuti bincang santai Kamis induktif ya, kita doakan agar selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini dengan lancar dan santai ya, sesuai dengan tema kita ya, bincang santai Kamis induktif ya. Kamis induktif, informasi dan edukatif gitu ya. Ya, pagi ini saya Febri Hermawan akan menemani teman-teman semua di sini selama 1 jam ke depan dalam tema sejarah keberadaan Korps Musik Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Nah, tema ini sangat spesial bagi saya dan istimewa. Kenapa? Karena tema ini merupakan sejarah ya, sejarah Korps Musik Dinas Penanggulangan Kebakaran yang konon katanya Korps Musik ini merupakan Korps Musik tertua dan pertama di Indonesia. Ya, itu nanti kita akan tanya-tanya lebih dalam, kita kupas lebih tuntas pada narasumber kita yang pagi ini sudah siap menemani kita semua ya. Saya Febri Hermawan nantinya akan mengajak teman-teman untuk mengupas keseluruhannya ya. Pagi ini kita ketemu narasumber yang hebat ya, yang begitu ceria, sudah hadir di samping saya, yaitu Bapak Samianto. Selamat pagi Pak Samianto, apa kabar? Selamat pagi Mas Febri, baik kabarnya. Alhamdulillah ya, kabar baik dari Pak Samianto. Pak Samianto ini kalau saya lihat itu mukanya selalu ceria dan begitu semangat ya. Padahal kayak tantangan kedepannya di Korps Musik ini luar biasa, begitu Pak ya? Mudah-mudahan Mas Febri. Ya, silakan Pak Samianto untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Mas Febri. Perkenalkan, nama saya Samianto. Saya tugas di Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran Provinsi DKI Jakarta selaku koordinator atau pengelola Korps Musik Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Saya tugas di Pusdiklat ini dari tahun 2017 sampai saat ini. Jadi sekitar udah 5 tahun berjalan Mas Febri ya kira-kira. 5 tahun berjalan ya. Keadaan saya saat ini alhamdulillah juga diberikan kesehatan sehingga umur panjang, kita bisa bertemu kembali kepada rekan-rekan semua, khususnya
anggota Korps Musik Dinas Penanggulangan Kebakaran Provinsi DKI Jakarta dan Korps Musik Pemadam Kebakaran seluruh Indonesia. Wis, luar biasa Pak Semianto ya atas perkenalannya pagi hari ini ya. Ya, yang membuat saya itu agak lumayan penasaran kaitannya dengan tema kita, yaitu sejarah keberadaan Korps Musik Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, yaitu yang merupakan Korps Musik pertama dan tertua gitu ya Pak ya. Karena sesuai beritanya, konon katanya saya dengar-dengar itu ternyata banyak sejarah-sejarah di belakang sana yang begitu sakral kaitannya dengan keberadaan negara NKRI ini. Luar biasa. Saya mohon diceritakan tuh Pak sejarah singkatnya tentang Korps Musik di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Baik Mas Febri, akan kita coba ceritakan tentang keberadaan Korps Musik Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta ini. Jadi pada awalnya Korps Musik ini dibentuk karena di awalnya sebagai penyalur hobi aja sebenarnya sebelum terjadi musik ini. Jadi penyalur hobi, banyaknya anggota-anggota damkar atau waktu itu masih Blambir gitu ya, bahasa Belanda Blambir, dan pimpinan kita juga dulu masih pada waktu itu masih orang Belanda. Jadi banyaknya anggota pemadam ini yang menyukai musik daerah gitu, musik kesenian daerah, kesenian daerah di awalnya daerah. Dari Manado, ya, khususnya dari Manado ini musik bambu. Jadi awal mulanya terbentuknya Korps Musik ini dari musik bambu Manado yang ada di Jakarta. Oh gitu itu ya. Pegawai-pegawai damkar yang sukunya Manado di sana yang suka bermain musik alat tiup bambu seperti itu Pak ya? Iya. Jadi sampai sekarang pun itu musik daerah atau tradisional yang di Manado itu masih namanya juga musik bambu. Walaupun itu musiknya tidak semua terbuat dari bambu, tapi memang mayoritas atau sebagian besar terbuat dari bambu. Mas Febri, gitu cerita dari awal terjadinya musik pemadam kebakaran di tahun 1932. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Oh, jadi wah seru ya, ternyata Korps Musik diawali oleh petugas pemadam kebakaran yang awalnya sebetulnya mereka itu memiliki jiwa seni gitu ya Pak ya, suka hobi dengan musik bambu, kemudian dikumpulkan dijadikan tim korsik oleh pimpinan Belanda itu waktu itu. Seperti itu Pak ya? Ya betul Mas Febri. Tadi di awal itu di tahun 1932 setelah mengetahui banyaknya petugas-petugas damkar atau pemadam waktu itu diberikanlah atau difasilitasi pembelian pengadaan alat yang sifatnya nasional atau sifat internasional. Jadi alat-alat musik yang udah modern dari bambu ke alat-alat musik internasional. Jadi di tahun itu mulai mengadakan pengadaan peralatan Korps Musik jenis internasional, langsung dipesankan oleh kepala pemadam kebakaran yang namanya Broekhuizen dari Belanda itu. Jadi itu juga anggarannya juga anggaran swaklola dari masing-masing pemain dari musik bambu itu sendiri. Oh begitu. Oh luar biasa ya, ternyata pimpinan damkar pada saat itu konsen dan apresiasi terhadap pegawainya, kemudian difasilitasi seperti itu ya Pak ya, difasilitasi membeli peralatan instrumen musiknya yang tadinya musik bambu, kemudian dimigrasi dengan menggunakan instrumen alat tiup logam gitu ya Pak ya. Ya, kemudian setelah difasilitasi kemudian dijadikan tim korsik seperti itu. Betul, sehingga kita sehingga bisa dapat dibuat untuk memfasilitasi ya. Iya, memfasilitasi
artinya juga memberikan dukungan kepada pasukan-pasukan kita. Jadi musik itu tidak hanya mengiringi tata upacara atau lain-lain, tapi membuat untuk motivasi tenaga-tenaga kita di lapangan. Oh iya. Ya. Gitu. Jadi selain untuk upacaraan, tim Korsik juga untuk memberikan semangat para petugasnya ya, petugas damkar khususnya. Nah, kemudian mungkin selanjutnya baru diadopsi oleh TNI Polri, kemudian baru ada bermunculan Korsik-Korsik selanjutnya gitu kali ya Pak ya? Ya, jadi eksistensinya ditunjukkan juga oleh musik damkar pada waktu itu di tahun 1949, tepatnya di tanggal 27 Desember itu penyerahan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia. Penyerahan kedaulatan itu ditandai dengan penurunan bendera Belanda dan pengibaran bendera Sang Merah Putih dengan iringan musik damkar ini menyanyikan lagu Kedua Kebangsaan. Bangsa Belanda ini dan Korsik damkar ini dimainkan pada saat itu. Iya, ketika penurunan bendera Belanda dan kenaikan bendera Merah Putih. Seperti itu Pak ya? Iya, betul Mas. Biasa ini momen-momen sakral sebenarnya Pak ya. Iya. Selanjutnya setelah itu Pak Samianto masuk di Damkar DKI khususnya di Korps Musik ini sejak kapan itu Pak? Iya, kalau menanyakan tentang saya masuk di Damkar ini 1989, 90 lah gitu. 90 ya, antara 89 dan 90 gitu ya. Jadi kalau dihitung tahun sekarang kita udah 30 tahun lebih. 30 tahun lebih ya. Lumayan perjalanan yang panjang. Iya, memang panjang. Untuk karir Pak Samianto ini di kancah Korps Musik ini sebetulnya ya Pak ya. Iya, betul Mas Febri. Ya. Tapi saya lanjutkan Mas Ferdi. Tadi setelah di tahun 49 dan 49 juga masih tahun yang sama pemindahan kantor presiden dari Istana Presiden di Yogyakarta ke Jakarta, penyambutannya juga masih diiringi oleh Korps Musik Damkar. Pada waktu itu masih Brambir. Nah, tahun yang sama cuma beda tanggal ya Mas Febri ya, dari 27 penurunan bendera Sang Merah Putih, penurunan bendera Belanda dan kenaikan bendera Sang Merah Putih di tanggal 27, pemindahan ibu kota ke Jakarta di tanggal 28 tahun yang sama 1949. Dan masih berlanjut setelah itu Korps Musik Brambir ini atau Damkar sekarang ini eksis di Istana Negara dalam rangka 17 Agustus. Setelah itu berkelanjutan terus Pak ya. Terus ya. Sampai di tahun 1962 acara SEA Games itu juga yang membuka Korps Musik Brambir atau sekarang Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Dilanjut di tahun 1963 Ganevo itu juga tingkat olahraga tingkat dunia itu yang membuka masih Korps Musik Damkar sekarang atau masih satu-satunya pada saat itu masih satu-satunya Korps Musik yang ada di Indonesia. Jadi masih eksis banget Mas. Nggak ada lawan ya. Nggak ada lawan karena memang pertama dan satu-satunya. Gitu ya. Betul Mas Febri. Oke, wah luar biasa ya. Selanjutnya ada lagi yang dapat cerita ke kita Pak? Banyak lagi. Setelah itu kita mengikuti acara-acara hari-hari besar nasional. Tentunya itu di Pemprov DKI Jakarta, dan di kementerian-kementerian. Ya, sekupnya masih nasional berarti. Sekupnya nasional, ya, nasional. Dilanjut lagi Asian Games 2011 ya, Jakarta Palembang. Itu diikuti beberapa negara yang menyambut tamu kedatangan dari Asian Games, dipercayakan kembali musik Korps Musik Dinas Pemadam Kebakaran Penanggulangan Kebakaran DKI Jakarta. Kita dipercaya kembali. Percaya kembali. Untuk mengiringi. Wah itu momen sakral seperti itu nggak sembarangan sebetulnya Pak, pemilihan petugas Korps Musiknya harus mana nih? Wah ternyata Damkar yang dipilih itu
merupakan kebanggaan bagi kita ya sebetulnya. Iya Mas Edi, betul itu. Karena chord musik kita sampai sekarang juga kita masih eksis walaupun kita sekarang ini chord musik kita, anggota kita ya masih tersebar di 5 wilayah kota di gitu. Jakarta sekarang, ini. Pada saat ini Saat eksistensi ini. yang sekarang ya. Iya, saat ini. Jadi pegawai petugas chord musik kita ini sekarang tersebar ke seluruh wilayah. Betul. Yang pada awalnya masih satu wadah seperti itu Pak ya. Di awalnya memang kita satu wadah, satu seksi ya, di bawah satu bidang. Nah, sekarang bidang, ini kita diperluas, jadi anggota kita di 5 wilayah ada. Itu Mas Febri. Wah, itu merupakan tantangan ya. Tantangan untuk sebagai kita semua ya. Iya. Tetap semangat ya Pak ya. Semangat. Ya. Memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga DKI Jakarta pada khususnya. Iya, betul Mas Febri ya. Pada saat Pak Samianto bertugas pada saat itu, struktur organisasi Korsik itu seperti apa Pak sebelum seperti sekarang ini? Iya, dari pertama saya masuk di tahun 1989, struktur organisasi musik ini sebenarnya dulu dalam satu seksi atau kepala seksi gitu ya, dikuasai oleh pusat pelaksana. Eselon 4 Pak ya? Eselon 4 waktu itu ya, itu sampai 2005 masih. 2005 masih ya. Satu rumah, satu wadah, satu naungan ya, satu seksi. Tapi di tahun 2016 itu kita mengalami pergeseran chord musik ini di major gitu lah. Di major dijadikan tenaga-tenaga pembantu di masing-masing wilayah. Disebar. Ya, disebar. Sehingga petugas-petugas chord musik ini pada akhirnya memiliki tupoksi utama di masing-masing wilayah dan bidang seperti itu ya. Dan kemudian Korsik itu sendiri menjadi tugas tambahan atau pendukung. Betul, gitu, Pak, ya? Betul Mas Epi. Jadi saat ini memang chord musik kita ini sebagai hanya tambahan, kerja tambahan. Jadi anggota-anggota chord musik yang disebar di wilayah ini mempunyai tupoksi masing-masing di tempat kerja yang baru ini. Jadi setelah mau ada acara di chord musik, ya kerja tambahan. Kita juga harus bisa mendatangkan teman-teman kita yang di wilayah untuk bisa bersama latihan bersama di Pusdiklat ini. Itu tantangan luar biasa itu Pak. Nah, teknisnya seperti apa tuh Pak untuk mengumpulkan teman-teman yang ada di wilayah, di bidang maupun di UPT untuk kumpul melaksanakan tugas latihan maupun pelaksanaan upacaranya yang saya kira pada saat ini itu merupakan suatu ini ya lumayan berat ya gitu ya Pak ya. Tapi itu dia Pak Sam selalu semangat dan ceria saya bilang tadi seperti itu. Gimana Pak itu Pak? Tantangannya seperti apa? Ya, untuk mengumpulkan teman-teman yang ada di wilayah, kita kumpulkan ke Diklat dalam rangka persiapan hari-hari besar atau latihan. Kita memang perlu surat tugas. Tanpa ada surat tugas, kita juga nggak bisa berbuat banyak. Karena untuk menarik anggota-anggota kita yang ada di 5 wilayah ini tanpa surat tugas nggak bisa kita. Jadi kita harus membuatkan surat tugas untuk menarik itu bisa hadir di tempat latihan kita. Dan selain kita buatkan surat tugas, kita juga selalu aktif koordinasi ke wilayah, baik itu pimpinan langsungnya atau ke orang yang bersangkutan, bahwa pada hari ini ada latihan persiapan hari ini, persiapan untuk hari-hari besar ini, gitu. Oh gitu ya, itu dia. Jadi selalu dibuatkan administrasinya dulu ya, dibuatkan surat tugasnya, dikumpulkan jadwal latihannya, kemudian pelaksanaan, dan pelaksanaannya itu harus benar-benar berhasil Pak ya. Iya, harus sukses, nggak boleh tampil melihat-lihat ya, setengah-setengah ya, setengah-setengah harus kita tampil prima karena chord musik ini merupakan frontline ya, garda terdepannya
citra Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, di mana ketika Korsik tampil itu kita membawa dinas gitu ya, pakaian biru, disampaikan bahwa ini Korsik ini dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Itu bukan main, Pak, luar biasa tugas Pak Sam itu. Menjadi, bagi saya berarti Pak Sam itu merupakan motor kalau begitu ya, motornya bisa dibilang begitu, Mas. Motornya, iya. Jantungnya Korsik. Ketika teman-teman di wilayah, teman-teman Korsik yang ada di wilayah maupun di bidang memiliki tugas utama, kemudian ketika disampaikan ada tugas kedinasan kaitannya dengan chord musik, mereka harus berkumpul gitu ya Pak ya. Iya betul. Harus berkumpul, kemudian fokus lagi untuk latihan chord musik agar dapat menyampaikan instrumen-instrumen musiknya dengan maksimal seperti itu Pak ya. Betul ya. Selain itu juga chord musik ini saya kira juga tidak bisa dilepaskan dengan teman-teman kita yang di lapangan. Jadi kita mempunyai sejarah tersendiri buat Damkar nih ya. Musik ini punya sejarah. Jadi tidak bisa dipisahkan antara tenaga pemadam kebakaran yang A yang B, enggak. Satu kesatuan antara musik maupun di tenaga kita yang di pasukan itu satu, karena musik juga bisa membackup tenaga-tenaga kita yang di lapangan. Dan kita juga pernah melakukan pembackupan tenaga-tenaga yang di lapangan gitu Mas Fetri. Jadi musik ini orangnya fleksibel gitu ya. Fleksibel, bisa main musik bisa kita untuk di lapangan juga bisa. Gitu, luar biasa. Jadi anggota chord musik ini dinamis dan fleksibel gitu ya. Bisa menjadi petugas lapangan, di administrasi, bahkan di chord musik juga bisa gitu. Dan itu emang harapan dinas memang seperti itu. Kita mampu ditaruh ke masing-masing wilayah ataupun mau di lapangan, di administrasi ataupun sebagai petugas chord musik, kita bisa bertugas dengan maksimal seperti itu ya Pak Sam ya. Iya baik Pak. Nah pada saat Pak Samyanto itu bertugas di awal itu petugas chord musiknya ada berapa orang sih itu Pak pada saat itu? Pada saat itu kita masuk itu masih cukup banyak ya Mas Febri, sekitar 65 sampai 70. Saya masuk 8990. Saya masih ingat betul itu. Karena pada itu juga kalau ada event-event pertandingan seperti tinju yang seperti itu udah antar negara, itu kita diundang untuk mengisi acara-acara seperti itu. Gitu, ada pertandingan tinju sifatnya kelas dunia yang di Jakarta kita pernah ikut beberapa kali. Menarik sekali ya berarti Pak ya. Jadi nggak hanya sifat-sifat upacara kenegaraan, tapi juga event-event yang sifatnya yang tidak yang biasa seperti itu, tapi eventnya internasional, kita diundang juga. Luar biasa. Jadi kalau menyangkut berapa sih jumlah chord musik yang waktu itu sampai saat ini ya, pada waktu itu sekitar 65 sampai 70. Di tahun 1989 atau sebelum 2000 itu 54. Jadi udah mulai menurun ya dari 75 gitu ya, dari 70 sampai 54 ya. Di tahun 2017 itu 44. Makin berturun ya. Sampai 2022 ini kita mempunyai anggota 31 orang. Nah, jadi setiap pelaksanaan tampil upacara itu total petugasnya itu ada 31 orang. 31 orang saat ini ya. Tapi juga kita tetap optimis Mas Febri karena kita mendidik tenaga musik ini dari 5 Sudin kembali. Kita mencari bibit-bibit lagi ya. Kita mencari bibit lagi ke 5 wilayah ini, kita didik di Pusdiklat ini mencari tenaga pengganti musik yang udah pensiun. Ya, udah pensiun, kita melakukan pendidikan atau nyari teman-teman kita yang mempunyai bakat atau suka bermain musik
untuk kita didik sebagai Korps Musik Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta saat ini. Oh gitu ya. Jadi teman-teman yang sedang lagi di regenerasi ini anggota PJLP seperti Iya, itu ya Pak? Betul. Teman-teman yang masih baru dididik kembali untuk mengisi kekosongan dan kekurangan gitu ya Pak ya. Betul Mas. Ini karena Korsik ini semakin lama kan semakin dari 70 sampai 31 iya. separuhnya lebih gitu Pak ya. Iya. Nah, itu memang perlu adanya perhatian khusus gitu. Betul. Untuk meregenerasi insan-insan bibit-bibit anggota Korps Musik. Nah, yang jadi tantangan lagi nih Pak ya, ketika Bapak di pada saat ini ketika Korsik itu berjalan dengan kerikil-kerikil menurut saya, kerikil-kerikil yang seperti ini, namun tetap semangat dan optimis bahwa Korsik Damkar DKI bisa maju dan semakin bersinar. Walaupun yang awalnya kita ini masih satu wadah gitu ya, satu wadah, kemudian berjalannya waktu, kita akhirnya teman-teman Korsik ini dibagi ke masing-masing wilayah, kemudian kalau ada kegiatan baru dikumpulkan kembali, terus setelah kegiatan dikembalikan lagi gitu ya Pak ya. Betul Mas Epri, ya. Itu termasuk kendala sebenarnya, kendala yang kita yang di lapangan terutama ya. Karena setelah kita harus habis latihan juga harus kembali lagi ke pos yang pos. Untuk kelengkapan peralatan Korps Musik sendiri itu Pak, dari zaman Bapak masuk ke Korsik Damkar DKI pada saat itu sampai sekarang ada perubahan nggak Pak? Ya, untuk peralatannya Mas Febri, dari kita awal masuk memang Korps Musik Dinas Kebakaran atau khususnya peralatan ini sebenarnya udah lengkap. Lengkap ya. Tidak ada perubahan dari semenjak saya masuk 89. Artinya tidak ada perubahan, itu jumlah peralatannya ya segitu. Cuma memang ada istilahnya bilang apa ya, penggantian yang ini alat A ini udah rusak ya harus diganti, pengadaan yang baru gitu aja. Jadi sekitar ada 17 item peralatan yang ada di Damkar ini. Jadi sudah cukup harmonis Pak. Kalau memang itu dimainkan semuanya. Oh gitu ya. Macam-macam memang peralatan yang saya tahu kan, seperti alat musik saksofon itu kan ada macam-macam, ada tenor, ada saksofon tenor, ada saksofon bariton, ada saksofon bass, baby saksofon, sopran. Wah, itu aja satu instrumen aja udah macam-macam gitu. Ya. Dulu berarti punya apa ya? Punya. Dan mungkin berjalannya waktu SDM-nya semakin berkurang, otomatis peralatannya juga mengalami penurunan gitu kan. Akhirnya yang utama-utamanya aja kali yang dimainkan gitu ya. Ya, sekarang kita memang memainkan alat-alat utama. Artinya seperti yang sebutkan tadi Pak Febri, saksofon itu ada macam-macam, ada sopran, ada baby sax, ada tenor, ada alto. Nah, yang kita mainkan saat ini kita hanya memainkan utamanya. Artinya saksofon alto, tenor saksofon, jadi baby sax-nya enggak kita mainkan. Bahkan soprannya. Ya, soprannya enggak kita mainkan. Nah, baritonnya itu masih punya. Cuma sekarang pemain kita tidak ada pemain bariton. Karena kekurangan SDM-nya itu ya Pak kita, ya. Mudah-mudahan setelah nanti ada penambahan teman-teman dari PJLP Damkar yang latihan secara rutin, nah itu mengisi peralatan seperti itu ya Pak, sehingga bisa lebih harmonis lagi nantinya. Ya, mudah-mudahan bisa cepat dapat tambahan dari teman-teman kita yang dari PJLP. Amin ya. Nah, untuk yang saya tahu kan peralatannya macam-macam tuh Pak. Ada trompet, ada saksofon, ada trombon, macam-macam, ada saxophone. Nah, perawatannya itu masing-masing beda sendiri apa? Blast gitu aja Pak. Gimana sih Pak? Ya, untuk perawatan ini memang sebenarnya tiap-tiap pemain itu harus bisa merawat alatnya masing-masing. Jadi apa yang digunakan si A, dia menggunakan trompet, dia harus bisa merawat alat itu. Kecuali memang ada perawatan yang sangat urgent seperti penggantian spare part yang harus diganti. Nah itu memang harus pengajuan dulu. Jadi nantinya ke saya itu kalau udah harus ada referensi ya.
reparasi ya, itu harus ke saya karena itu pengajuan, nggak bisa dengan perawatan biasa. Anggarannya. Ya. Karena alat-alat musik seperti ini kan yang kita tahu harganya bukan alat-alat murah, bukan 100-200 ribu, betul, belasan juta bahkan ratusan juta yang seperti itu ya. Iya, betul Mas Febri. Jadi peralatan chord musik ini memang harganya ya lumayan, ada yang dari 10 juta, ada yang 30, ada bahkan ratusan ada, betul kan. Itu alat timpani saya ingat betul itu 3 timpani itu mungkin di atas 100. Ya. Timpani yang iya ya? Betul, yang besar itu. Kayak meja itu ya. Meja itu. Ya. Itu alat mahal ya. Saxophone juga yang saya tahu juga kalau yang dari luar sana luar biasa harganya. 40-50 juta bahkan ratusan juta juga. Betul Mas Febri. Ya. Itu emang perlu anggaran yang khusus. Ya, dan saya juga pesankan ke teman-teman semuanya untuk peralatan musik ini ya tolong benar-benar dijaga, diamankan. Anggap aja ini kalau anak muda bilang ini pacar kamu pertama lah gitu. Pacar kedua ya. Bukan pacar kedua, tapi pacar pertama. Cara menjaga gimana? Itu. Jaga benar, jangan asal-asalan karena ini sangat rawan ya alat-alat seperti ini gitu. Jadi alat musik ini tidak hanya kita dituntut untuk dapat memainkan, tapi juga kita harus tahu cara perawatannya, begitu ya, Mbak ya. Betul Mas Hendri ya. Itu luar biasa emang, selain mahal juga emang perawatannya harus dijaga betul-betul, apalagi ini merupakan barang milik negara. Iya. Gitu. Iya. Sekarang harapan Bapak untuk karena tadi kan banyak kendala-kendala yang Bapak sampaikan ke kami gitu kan, teman-teman bincang pagi kita pada hari ini juga tahu ternyata Korsik Damkar DKI ini juga banyak kendalanya. Mungkin yang teman-teman di daerah juga pasti juga sama, ada aja kendalanya gitu, cuma masing-masing daerah mungkin beda. Nah, dengan hambatan seperti itu Pak, ada harapan-harapan apa Pak terhadap Korsik kita ini Pak? Tentunya kita semua anggota Korsik juga punya harapan ke depan. Harapan ke depan kita musik damkar tentunya kita harus tetap eksis. Selanjutnya juga kita punya tempat atau punya rumah. Jadi paling tidak kita itu di bawah seksi tersendiri atau di bawah bidang tersendiri. Jadi kita juga punya tempat atau gedung tersendiri untuk kita latihan. Jadi kita harus punya, kalau mau maju ya kita harus punya tempat untuk latihan khusus ya. Jadi kita tempat untuk latihan tidak pindah ke gedung B, ke gedung A, ke gedung C. Jadi kita punya ini loh gedung untuk latihan khusus. Jadi kita juga lebih mudah mengkoordinir teman-teman semua. Jadi nggak pindah gedung. Di mana sih latihan hari ini gitu enggak. Jadi kita udah tahu gedung musik itu di gedung A umpamanya gitu. Satu gedung lah. Memang yang saya tahu juga untuk gedung latihan chord musik itu seharusnya juga emang khusus ya. Karena yang harus kedap suara seperti itu. Iya. Kalau misalnya kita menggunakan gedung-gedung yang biasa yang ada gitu, suara-suara itu memantul ke kuping masing-masing sehingga menurunkan tingkat kepekaan pendengaran gitu. Iya, betul Mas Febri. Memang untuk musik ini memang harus punya gedung tersendiri. Jangan sampai dijadikan gedung tempat latihan di gedung lain seperti gedung kelas atau kalau di luar sekalian, tapi kan harusnya tetap kita harus punya gedung khusus untuk latihan musik ini. Jadi enggak harus gedung pelatihan atau gedung kelas kan gitu Pak. Atau boleh juga sih sebenarnya di luar, tapi harapan saya tetap harus punya gedung. Kan kalau di luar seandainya hujan ya panas ya kan kita agak sulit, tapi kalau udah kita punya gedung tersendiri, punya tempat tersendiri, mau hujan mau panas kita selalu siap, selalu oke. Gitu. Iya betul ya. Ya harapannya Pak Samianto terhadap Korsik ke depannya seperti itu ya. Paling enggak berarti kembali back to basic ya Pak ya. Disatukan kembali, ada strukturnya ya kan. Iya, kita ketika menjadi satu wadah, kita terkumpul
bisa latihan bareng, pelaksanaan juga lebih mudah dikoordinir gitu Pak ya. Iya, betul. Nah, ya. Untuk program-programnya nih Pak, selama ini Korp Musik apa aja yang sudah dilakukan Pak? Iya, program-program Korp Musik ini kita udah melakukan diklat dasar Korp Musik. Kita udah pernah melakukan hal itu, diklat dasar Korp Musik. Diklat lanjutan juga ini sedang kita olah kembali untuk bisa melakukan diklat Korp Musik lanjutan. Jadi kita memang baru diklat dasar Korp Musik saat ini. Kita juga udah diklat dasar Korp Musik Pemadam Bekasi. Oh iya. Juga ke diklat Damkar DKI untuk memberikan pelatihan pada Korp Musik, Korp Musik Pemadam Bekasi. Dan termasuk juga pernah kita ke Sumatera sebagai narasumber untuk Korp Musik di Sumatera, Banyuasin tepatnya. Kita juga pernah mendidik di sana. Oh, gitu. Jadi sesama kita anggota Damkar, mana yang punya Korp Musik dan mungkin barangkali pengen memajukan Korp Musiknya, dan kita juga siap untuk mendidik mereka. Oh gitu. Jadi selain kita juga disegarkan gitu ya, disegarkan kaitannya dengan informasi maupun wawasan bermusik kita gitu. Ketika itu pula kita juga diminta untuk memberikan pelatihan Korp Musik terhadap Korp Musik di daerah gitu ya. Tadi dibilang sampaikan tadi apa? Dari Bekasi, Banyuasin, macam-macam tuh ya. Wah, jadi kita juga jadi instruktur juga. Jadi kita Korp Musik Damkar DKI juga merupakan instruktur yang korsik-korsik di daerah. Seperti itu Pak ya. Betul Mas Febri. Dan anggota musik Damkar DKI ini saat ini udah merambah ke tidak hanya di musik Damkar, tapi anggota musik kita udah merambah ke struktur yang lain. Seperti tadi kalau yang di wilayah, jadi tugas-tugas tupoksi di wilayah juga udah macam-macam. Jadi kalau yang di diklat bisa jadi struktur rescue, struktur yang lain, yang mungkin di wilayah juga punya tugas yang lebih. Oh, gitu. Dan yang menarik ini Pak, ternyata Korp Musik Damkar DKI ini pernah juga melakukan penyambutan tamu SEA Games Jakarta Palembang ya Pak ya, pada tahun 2011. 2011 membawakan lagu kebangsaan tiap-tiap negara. Betul Mas Febri. Luar biasa itu. Iya, itu termasuk pengalaman saya di Damkar itu, di musik Damkar. Jadi penyambutan itu juga cukup kita menyita waktu karena kita kan belum tahu lagu kebangsaan mereka. Pelajarin ya. Buat aransemen musiknya. Aransemennya sampai dengan kita memainkan sampai benar-benar diakui, oh ini udah benar gitu. Jadi kita nggak sembarangan memainkan, karena itu dari dia juga mendatangkan struktur dia. Oh ini udah sembarangan. Ini ini belum bisa. Jadi sampai benar-benar meyakin, oh ini udah oke, baru kita mainkan. Iya. Karena ya itu dia lagu kebangsaan itu kan lagu termasuk sakral ya Mas Febri ya. Luar biasa itu bagi negara-negara. Jangan sampai kita memainkan salah aransemen atau macam-macam, nada-nadanya berbeda, nggak sesuai. Nah itu perlu perhatian khusus. Iya betul Mas Febri ya. Kemudian Korsik ini juga pernah juga sampai sekarang ya untuk Jambore nasional itu Pak. Gimana Pak ceritanya Pak? Itu kan irupnya kalau nggak salah kan selalu presiden kalau kayak gitu. Iya. Jadi itu Korp Musik Dinas Penanggulangan Kebakaran Provinsi DKI Jakarta ini pernah diminta. Bahkan itu selalu dari Presiden Bambang Yudhoyono. Dari Megawati. Dari Bu Megawati sampai saat ini. Cuma di tahun 2020 kemarin karena kita ada COVID ini, kita tidak bisa melaksanakan Jambore karena juga kita ada kegiatan
di tingkat provinsi kebetulan hampir bersamaan waktunya. Kira itu Mas Webdi. Masih jadi suatu kebanggaan kita juga ya, walaupun di satu sisi juga korp musik sekarang tidak hanya ada di Damkar, ya kan, hanya juga ada di kepolisian, di TNI, macam-macam punya korsik, bahkan yang lain-lain juga Pol PP juga sedang berproses seperti itu. Tapi ternyata kita masih diberi kepercayaan, ya. Itu suatu kebanggaan bagi kita semua. 3 era Pak ya. Eranya Ibu Megawati, Bapak Bambang Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Joko Widodo. Iya. Luar biasa itu Pak. Nah itu harus pertahankan kepercayaan itu. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan kepercayaan itu, dan mudah-mudahan teman-teman musik kita juga masih bisa loyal, bisa tetap eksis, tetap semangat untuk tetap semangat ya. Iya. Gitu kan bagian dari pelayanan kita sebagai aparatur negara. Apapun dari yang teman-teman yang di petugas lapangan juga kan, semuanya apapun keluhan warga dilayani dulu gitu. Salah satunya juga kan pelayanan korp musik. Nah untuk yang di Kementerian Agama atau kementerian yang lain-lain suka minta pelayanan seperti itu, apa aja tuh pelayanannya? Ya, untuk di tingkat kementerian pernah kita di Kementerian Agama itu beberapa kali kita diminta di kementerian di ulang tahunnya yang kesekian-sekian gitu, kita berapa kali main di sana. Dan di PPN juga kita pernah. Nah, akhir-akhir ini di Ombudsman Republik Indonesia di ulang tahunnya juga kita main di sana. Jadi banyak juga di kementerian. Jadi ulang tahun kementerian. Iya, ulang tahun. Bahkan di BUMD DKI seperti Bank DKI dalam ulang tahunnya ada kejuaraan lomba-lomba voli juga, kita tetap melayani di BUMD atau instansi lainnya. Oh gitu ya, luar biasa itu Pak. Ternyata kegiatan-kegiatannya itu masih banyak juga ya gitu. Masih kegiatan-kegiatan korsiknya ini. Nah untuk hari-hari besar nasional di Pemprov juga kita masih layani ya Pak ya? Ya, untuk hari-hari besar di Pemprov sendiri kita udah dikasih jadwal sebenarnya di awal tahun. Di awal tahun kita ada disodori untuk jadwal hari-hari besar di provinsi. Jadi kurang lebih ada 14 hari-hari besar yang akan dilaksanakan di Pemprov setiap tahunnya. Dan kita udah dikasih jadwalnya setiap di bulan Januari sampai Desember akan datang. Itu udah terjadwal. Itu ada 14 kegiatan yang udah terjadwal ya. Sudah terjadwal. Yang pastinya yang tidak terjadwal juga banyak Pak ya. Pastinya yang tidak terjadwal juga banyak. Oh, itu dia. Makanya perlu adanya kegiatan atau latihan rutin ya. Betul. Kita harus ada latihan rutin, juga ada latihan secara individu pun juga harusnya. Harapan saya itu masih ada latihan masih ada. Gitu. Peralatannya dibawa ke rumah kali Pak ya, atau dibawa ke kantor masing-masing wilayah teman-teman yang ada di lapangan kali. Pada dasarnya saya boleh, tapi kan harus juga sepengetahuan atau harus ada izin kalau membawa pulang. Untuk apa kan gitu. Jadi enggak sembarangan bawa pulang diam-diam, kita nggak tahu, ntar kita bingung. Tadi tetap ada izinnya kalau membawa pulang. Jadi terdeteksi untuk peralatan. Peralatannya, jangan sampai peralatannya hilang, karena peralatan bukan mahal lah. Iya. Bukan peralatan yang murah, tapi peralatan benar-benar mahal itu. Iya, itu latihan-latihan individu yang perlu sekali untuk mendukung kegiatan kita. Jadi ketika posisi seperti sekarang ini kita jarang untuk kumpul, tidak satu wadah lagi, itu memungkinkan untuk teman-teman di wilayah itu latihan sendiri-sendiri untuk mengasah kemampuannya masing-masing gitu ya Pak. Jadi sehingga kita ketika kumpul kembali itu bisa harmonis kembali gitu ya. Ya, jadi memang kalau memang di bawah peralatan biasanya dari kita sudah memberikan suatu lagu atau suatu apa sih besok yang akan kita mainkan gitu. Kalau dia merasa masih belum mampu, biasanya
ya pinjam alat untuk dibawa pulang atau dibawa tempat tugas yang baru untuk melatih lagu yang memang dia belum sempurna. Nanti setelah dia udah berlatih sempurna, kita latihan gabung, udah matching semuanya, udah harmonis semuanya. Itu Mas Febri. Ya untuk lagu-lagu yang sudah menjadi list yang kita punya, referensi lagu yang Korsik punya itu ada berapa sebenarnya sih Pak? Wah, kalau menghitung lagu di Damkar ini sebenarnya kita udah banyak, udah ratusan mungkin. Pak, ya? Iya, mungkin kalau dibilang mungkin di atas 300 atau mungkin 500 ada sebenarnya. Banyak sebenarnya itu, Pak. Ada, iya, sebenarnya ada. Cuma saat ini lagu-lagu itu karena anggota-anggota kita yang tersebar di 5 wilayah ini, kita agak kesulitan untuk bisa memainkan semuanya atau lagu-lagu yang mana. Jadi kita saat ini hanya berfokus pada permintaan dalam acara tersebut. Contohnya ulang tahun Jakarta, saya mau minta lagu daerah Jakarta ya, seperti Jali-Jali, Sirih Kuning, itu aja yang kita latih dalam lagu atau ulang tahun yang lain atau permohonan dari instansi lain. Contohnya dari kemarin terakhir Ombudsman, tolong dong minta lagu ulang tahun. Kita harus melatih hal itu. Dia mars dari Ombudsman, kan gitu. Ya, kita buatkan aransemen lagi, kita latih juga. Jadi seperti itu, kita nggak bisa sekarang latihan lagu-lagu yang kita dari sekian banyak terus gitu, kita nggak ada waktu untuk itu, karena teman-teman kita semua tahu sekarang punya tupoksi masing-masing di tempat dia bekerja saat ini. Kecuali mungkin kita bisa jadi satu seksi atau satu bidang mungkin kita masih bisa. Tapi setelah kita saat ini terpisah, nggak jadi satu atau di 5 wilayah, kita agak kesulitan untuk menambah bendaharaan lagunya gitu ya Pak. Ya paling enggak ketika kumpul kita ada permintaan lagu apa nih gitu, paling baru kita latih kembali. Iya, gitu, betul Mas Febri. Iya. Kita maksimalkan anggota kita latih sehingga kita bisa memainkan lagu dengan baik gitu ya Pak ya. Betul Mas Febri ya. Wah itu luar biasa itu Pak. Nah berikutnya Pak Samianto, ini apa harapan Bapak nih Pak terhadap para pemirsa atau penonton Kamis Induktif ini Pak, yang nonton kita pada pagi hari ini Pak? Ya, tentu mah harapan saya tentang sejarah musik di Damkar ini, harapan saya semoga anggota-anggota khususnya Kormusik Damkar DKI dan Damkar di seluruh Indonesia tahu sejarah Kormusik di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta dan pada umumnya seluruh Damkar Indonesia. Jadi tahu sejarahnya ada di Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta. Baik, luar biasa Pak obrolan kita pada pagi hari ini, sehingga kita semua tahu ya sejarah-sejarah Kormusik dari awal Kormusik itu terbentuk sampai sekarang eksistensinya masih seperti apa, yang pastinya masih semangat para petugas Korsiknya, sehingga kita tetap bisa melaksanakan permintaan-permintaan upacara-upacara ataupun yang bukan upacara banyak apa ya? Betul Mas Febri. Seperti dirijen kalau yang saya tahu Pak ya. Sekarang merambah. Jadi sekarang banyaknya permintaan yang hanya dirijen. Oh iya. Nah, dirijen, dan bahkan hari ini pun ada yang minta dari anggota DPR RI. Jadi minta untuk dirijen. Jadi dirijen itu kalau dihitung dalam 1 tahun itu bisa, tahun kemarin saya itu kurang lebih 80 dirijen dalam 1 tahun. 80-an. Jadi permintaan dirijen justru lebih banyak di dirijen. Dirijen ya? Betul. Karena mungkin barangkali karena adanya COVID, kita tidak boleh mengadakan acara-acara yang berkumpul-kumpul ya.
berkumpul. Musik kan sifatnya berkumpul banyak ya. Kadang-kadang kita sekarang musik aja kemarin terbatas ya permintaan hanya 20 orang. Bahkan ada yang dirijen ini juga sebenarnya nggak banyak. Dia nggak banyak mengumpulkan. Jadi ya kita diminta untuk dirijennya aja. Jadi kita pakai kalau sekarang lagu barang udah jadi pakai CD-nya gitu. CD-nya. Ya. Gitu. Jadi lebih simpel gitu lebih ya. simpel ya. Jadi nggak banyak orang berkerumun, berkumpul seperti itu. Pada akhirnya kebutuhan korsiknya beralih untuk dirijen saja. Dirijen gitu. saja. Tapi masih banyak juga Mas Febri setelah sekarang level 1 ini kelihatannya udah mulai juga semua kegiatan-kegiatan memakai musik. Oh begitu ya Pak ya. Wah luar biasa perbincangan kita pada pagi hari ini ya kan. Tentang sejarah chord musik yang pada awalnya chord musik itu awalnya hobi-hobi aja ya. Iya. Pegawainya luar biasa ini. Awalnya hobi, kemudian difasilitasi oleh pimpinan untuk dijadikan chord musik. Pada saat itu alat musiknya berubah menjadi alat musik tiup logam ya, kemudian akhirnya bisa digunakan atau dalam pelaksanaan acara-acara kenegaraan luar biasa itu ya. Terima kasih banyak Pak Samianto. Pada pagi hari ini kita semua dapat informasi dan menambah wawasan kita tentang sejarah chord musik ya. Karena istilah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu. Makanya kita kenal dulu sejarahnya chord musik. Mudah-mudahan kita semua sayang terhadap korsik Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dan chord musik yang ada di Indonesia seperti itu. Ya, selanjutnya terima kasih saya ucapkan Pak Samianto atas kesempatan dan waktunya untuk memberikan bincang-bincang Kamis induktif ini ya, memberikan informasi dan edukasi pastinya. Pagi hari ini kami ucapkan terima kasih Pak Samianto atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri teman-teman yang mengikuti bincang pagi hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan bertanya di kolom komentar dan jangan lupa saksikan terus Kamis Induktif dalam episode selanjutnya yang tentunya dengan narasumber dan tema yang lebih menarik. Jangan lupa berikan dukungan dengan like, comment, and subscribe channel YouTube Pusdiklat Gulkarmat. Salam Yuda Brahmajaya, Damkar, Damkar, Damkar Jaya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.